kenapa Bunda ngefans sama Mbak Wit? Pertama, Bunda ngefans secara personal. Ada orang yang mau mengurusi koperasi. Itu sesuatu banget gitu loh. Harus dimulai dengan orangnya dulu nih. Ada orang yang mau mengurusi koperasi. Kenapa Bunda kemudian menahan diri untuk PP Himpaudi? Waktu itu Mbak Nila ada di Semarang. Wah, dalam hati Bunda yang diurusi dengan serius aja gitu kan. Masjidnya dekat rumah gitu kan. Itu aja ada banyak kendalanya gitu. Nah, jadi kita berhadapan dengan konsumen kita. Ya, artinya kita berhadapan dengan keluarga besar kita sendiri begitu, yang belum memahami betul tujuan kita berada di koperasi begitu. Jadi tujuan kita bukan semata-mata kita yang mendapatkan untung, bukan, tapi kita membesarkan ini untuk kebaikan orang lain. Jadi untuk menjadi anggota koperasi harusnya kita bangun bahwa bukan karena kita pengen dapat SHU-nya loh, aku pengen ikut koperasi gitu. Tapi karena aku ingin kebaikan ini bisa untuk kebaikan orang lain. Nah, ini yang mungkin istilahnya kalau bahasanya marketing itu Mbak Po Yupi itu edukasi kepada konsumen. Jadi konsumen itu memang kita bangun kesetiaannya. Jadi nggak usah banyak tuh, tapi terus kita setia, kita kuatkan dia gitu sehingga kemudian menjadi kuat dan nanti akan ada kepercayaan di tempat lain. Bismillahirrahmanirrahim. Ya benar, Bunda Neti menyampaikan bahwa kita harus tahu bagaimana kita harus bertujuan berkoperasi. Ada dua hal tentang berkoperasi ini. Pertama, dari segi anggota. Anggota Himpaudi harus mengetahui bagaimana koperasi ini dibentuk. Latar belakang koperasi Kopaudi Jenius di PW Himpaudi Jawa Barat adalah perpanjangan tangan dari bidang Kesosek sebagai mesin pemberdayaan ekonomi. Tentu harapannya adalah untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi PTK PAUD. Yang kedua adalah bagaimana koperasi ini berperan penting terhadap organisasi PW Himpaudi Jawa Barat. Koperasi ini setiap tahun berkontribusi secara signifikan. Tahun 2021 saja, Himpaudi Jawa Barat mendapatkan kontribusi sebanyak 90 juta rupiah untuk menyelenggarakan berbagai kegiatan di lingkungan PW Himpaudi Jabar. Bentuk koperasi menjadi bentuk yang legal, formal, dan leluasa untuk menyelenggarakan aktivitas bisnis. Tentu itu tidak bisa dilakukan oleh organisasi profesi seperti Himpaudi. Oleh karena itu, karena banyaknya aktivitas, kebutuhan anggota, yaitu penyediaan seragam, kain, dan lain sebagainya, itu dengan cerdas Bunda Ana membuat uang yang tersisa sedikit menjadi aset yang luar biasa meningkat sampai sekarang. Dan diteruskan oleh Yanda Rudianto dengan membuat koperasi ini berbadan hukum. Sehingga koperasi ini beraktivitas dengan leluasa untuk menjalankan bisnis komersial dan meraih profit. Tentu dua hal. Pertama, bagi anggota Himpaudi yang mendaftar sebagai anggota koperasi tentu akan mendapatkan SHU, sisa hasil usaha. Demikian untuk pengurus daerah yang bertransaksi dengan Kopaudi mendapatkan SHU juga sebagai organisasi setiap tahunnya. Belum sampai ke simpan pinjam gitu. Padahal yang dibutuhkan koperasi simpan pinjam. Nah, tantangannya sekarang, kalau kita tidak mengambil peran itu, maka orang lain yang akan mengambil peran itu. Kalau orang lain yang mengambil peran itu, mereka tidak akan mencintai keluarga Himpaudi seperti kita mencintai keluarga kita. Gitu ya.
Sekarang mau tidak mau teman-teman Himpaudi membutuhkan pinjaman, mau tidak mau. Entah untuk anak sekolahnya, entah untuk dia dioperasi, untuk sakit gitu kan. Mau tidak mau, mereka membutuhkan itu. Karena gagasan dari Bundo, saya memikirkan satu gagasan juga. Di awal rekaman bahwa Bundo menyampaikan ketidakyakinan koperasi bisa berjalan, barangkali dengan latar belakang Himpaudi Mart atau hal yang lain yang menjadikan PP tidak membuat koperasi seperti itu. Meskipun itu sudah dicanangkan dalam program kerja ya, program kerja yang tertulis di dalam buku saku ini di halaman terakhir. Baik, Kopaudi Genius didirikan sebagaimana salah satu bentuk koperasi yang ada di Indonesia. Jenis koperasi yang ada di Indonesia ada koperasi produsen, koperasi konsumen, koperasi jasa, koperasi simpan pinjam, koperasi pemasaran. Di dalam akta notaris pendirian Kopaudi itu adalah koperasi konsumen. Ya, koperasi konsumen. Tentu core bisnisnya adalah menyediakan apa yang menjadi kebutuhan anggota koperasi yang bersifat konsumtif. Meskipun Kopaudi bisa membuat unit usaha simpan pinjam, tetapi Kopaudi tidak fokus terhadap hal itu dengan keterbatasan wawasan maupun keterbatasan SDM untuk melakukan unit simpan pinjam. Nah, kalaupun unit simpan pinjam berarti harus sepakat dengan Bundo bahwa kita bisa solusi dengan menggunakan skema keuangan syariah. Gagasan untuk pengurus pusat mengenai koperasi bisa mendirikan jenis yang simpan pinjam atau koperasi jasa. Cara kerjanya seperti ini. Untuk mengambil potensi dan juga solusi, karena memang kebutuhan simpan pinjam itu sangat ada, maka para anggota di seluruh Indonesia bisa menjadi bagian dari anggota koperasi, mendaftarkan diri, baik itu secara sukarela terpisah atau diberikan opsional ketika misalkan membuat KTA, diberi opsi selain menjadi anggota Himpaudi juga menjadi anggota koperasinya pengurus pusat. Koperasi pengurus pusat berbeda dengan koperasi yang sudah ada didirikan oleh Jawa Barat. Koperasi pusat bisa berupa koperasi jasa ataupun koperasi simpan pinjam. Ya, semua anggota Himpaudi bisa menjadi anggota koperasi, mendaftarkan diri secara sukarela. Pengurus koperasi PP bekerja untuk mengelola uang-uang anggota koperasi, memberikan solusi seperti yang tadi dikatakan Bundo, maka koperasi bisa mendirikan PT BPRS, Bank Perkreditan Rakyat Syariah, yang mana komisarisnya terdiri dari koperasi PP dan juga PP-nya sendiri sebagai komisaris, sehingga manfaat bisa didapatkan oleh anggota ataupun bahkan masyarakat umum.
Sehingga potensi pendapatan keuangan itu bukan dari anggota Himpawadi saja, tapi dari masyarakat umum yang menggunakan jasa BPRS. Yang mengelolanya harus orang keuangan tentunya. Orang yang memang ahli di bidang perbankan yang oleh koperasinya PP ditunjuk untuk mengelola perusahaan itu. Jadi koperasi mendirikan unit usaha BPRS. Kalau ingin dikelola sendiri ya langsung berarti sebagai unit usaha. Kalau PT bisa disebut anak perusahaan dengan sumber modalnya itu dari koperasi, ya koperasi itu dari para anggota. Ya, sehingga di akhir tahun dividen diberikan ke koperasi, koperasi mendapatkan dividen, dari dividen itu dibagikan berupa SHU sesuai jumlah simpanan yang ada di tiap-tiap anggota koperasi PP. Seperti itu. Jadi sangat mungkin PP membuat koperasi jika koperasinya berlainan dengan yang ada di Jawa Barat. Pengurus pusat bisa mendirikan koperasi sesuai dengan potensi jangkauannya. Karena bentuk koperasi berbeda-beda, tujuannya juga berbeda-beda, sehingga secara fleksibel koperasi bisa bermanfaat. Saya Agustina Sopari dan ini foto kita dengan Bundo. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.